yaitu kalau misalkan kita ngomongin library pandas itu adalah sebuah library yang dibangun atas dasar NumPy yang gunanya itu untuk melakukan preparation dan analis data. Yang tadi sudah disebutin nih sama Patrick nih, kita tuh bisa menganalisis sebuah data di situ dan diolah dan mengolah datanya bisa dari CSV, Excel ataupun yang lainnya. Nah, kita menggunakan apa namanya pandas itu juga bisa mempercepat dalam menganalisis. Jadi kalau misalkan kita gunain pandas, menganalisisnya itu jadi lebih cepat lagi gitu. Oke, mungkin dari Kak Andrian atau Kak Syifa ada tambahan kah? Cukup sih kalau dari aku. Ya, cukup sih Kak pengantarnya. Oke deh, siap. Terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjut akan membahas suite. Aku share screen. Oke, kira-kira share screen aku sudah masuk? Sudah. Oke deh. Jadi di sini kita akan membahas kode yang pertama. Ini ada sekitar 35 baris ya, gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini aku akan bagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama itu dari kode 1 sampai kode 6. Oke, di sini kita akan mengimport pandasnya terlebih dahulu dan kita inisialkan menggunakan PD. Jadi biar lebih cepat juga kan yang pernah aku bilang waktu itu kalau misalkan kita menginisialisasi sehingga pengerjaan kita menjadi lebih cepat. Oke, kita lanjut di yang pertama di sini akan ada variabel A di mana dia itu mempunyai nilai 1, 7 dan 2. Nah, kalau misalkan kita nge-run kode tersebut ya, ini ada yang kurang. Oke. Nah, kalau misalkan kita nge-run kode ini, kita bisa lihat nih, myvar adalah series dari A. Series dari A yang dari 1, 2, dan 1, 7, dan 2 ini. Nah, terus kita ngeprint myvar 0. Nah, berarti artinya kita itu ngeprint myvar di mana indeks ke 0. Nah, indeks ke 0-nya itu adalah yang pertama. Nah, kan ini aku bikin ada garis-garisnya itu biar lebih mempermudah kita dalam membedakan antara myvar yang 0 sama myvar-nya aja. Nah, sementara kalau misalkan kita ngeprintnya myvar alias kita bakalan ngeprint semua seriesnya gitu, artinya kita tuh bakalan ngeprint semua angkanya dan dia itu akan langsung memunculkan juga indeks ke berapa. Nah, di sini ada 1, terus artinya dia indeks ke 0, terus 7 dia indeks ke 1 dan 2 yang indeksnya kedua. Oke, kita lanjut ya. Di sini udah paham kan ya? Udah banget dong artinya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat nih ada kata-kata series. Series itu sebenarnya apa sih? Nah, series itu tuh adalah kita tuh bisa sebagai array, di mana array-nya itu hanya satu kolom aja. Jadi cuma satu kolom gitu. Nanti teman-teman juga bakalan ketemu yang namanya data frame. Nah, kalau misalkan data frame itu punya beberapa kolom. Nah, di sini kita lanjut kode yang selanjutnya yaitu myvar x. Nah, artinya kita itu pengen mengetahui nih nilai x-nya itu. Jadi di sini kita tuh mau menggantikan indeks 0 menjadi X dan indeks 1 menjadi Y, lalu indeks 2 menjadi Z. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, nah di sini berarti X-nya itu adalah 1. Artinya X itu masuk ke indeksnya 0, artinya 1. Terus Y itu masuk ke indeksnya 1, artinya 7. Ya, benar. Nah, terus di sini kita bedanya myvar di sini kalau yang awalnya itu pas kita print itu indeks yang muncul itu yang angkanya indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, sementara kalau misalkan kita memberikan sebuah variabel indeks sama dengan yang ada kayak gininya. Nah, itu artinya kita tuh akan memberikan sebuah nama pada indeks tersebut. Nah, di sini kita akan menamakan indeks 0 dengan X, indeks 1 dengan Y, dan juga indeks 2 dengan Z. Jadi, ketika kita memprint myvar, itu akan X sama X itu 1, Y itu 7, dan juga Z itu 2.
Nah, ya begitu perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan ini gabungan dari perbedaannya ya di sini. Yang tadi kode yang awal-awal sama kode yang selanjutnya ini, 3 kode selanjutnya. Nah, perbedaannya ya tentu kalau misalkan kita tidak menggunakan terdapat variabel lagi indeks yang di dalam sini, artinya yang keluar nantinya atau yang outputnya itu indeksnya itu akan berbentuk 0, 1, 2. Nah, sementara kalau misalkan kita tuliskan seperti ini, yaitu misalnya yang keluar itu akan sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Atau bingungkah kalian? Katanya. Hmm. Jadi kalau semisal nanti indeksnya itu berbeda sama panjang indeksnya itu beda sama panjang datanya gimana, Kak? Oke, kita coba aja ya. Kalau misalkan di sini angkanya itu ada 3, di sini indeksnya itu kita tambahkan lagi. Nah, artinya kalau di sini ada A, berarti dia itu tidak mengetahui kan, aduh, A ini indeks keberapa sih? Nah, coba kita run. Nah, di sini dia itu akan error. Kenapa dia itu error? Karena di sini myvar-nya itu harus memprint juga si A itu, tapi A-nya nggak bisa. Nah, namun kalau misalkan di sini kita mempunyai data yang awalnya itu ada 4, sementara indeks yang kita rubah itu cuma 3. Nah, dia itu masih bisa. Oh, wait. Iya, berarti dia itu juga nggak bisa ya kalau misalkan kita cukup datanya 4 dan juga ininya 3. Oke. Izin menambahkan Kak. Jadi Iya, kan oke, siap. XYZ itu kan untuk inisialisasi dari indeksnya. Jadi data yang ditampung di A itu harus sama dengan jumlahnya itu harus sama dengan inisialisasi indeksnya. Jadi dia akhirnya kalau misalkan nggak sesuai jumlahnya atau misalkan variabelnya itu 4 terus nanti kamu inisialisasinya cuma 3, itu nggak bisa ngebaca akhirnya. Jadinya error gitu. Jadi harus sama ya, Kak ya? Iya, harus sama kalau untuk yang tunggal. Baik, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, berarti kita sudah pelajarin dari yang kode 1 sampai kode 11. Nah, di sini ada soal yang dia tuh mirip-mirip lah ya sama kode 1 sampai kode 11, yaitu ada kode D sama kode E. Kira-kira ada yang mau nyoba nggak nih? Silakan yang mau coba. Oke, kayaknya udah ada nih. Wow, cepat sekali nih Novita dan Patrick. Udah belajar duluan ya? Oke, aku lihat dulu sebentar ya. Ini sebenarnya sama aja, cuman yang satu itu dibikinnya itu, wait. Oh iya, sebenarnya ada bedanya nih. Nah, di sini nih sebenarnya aku juga agak bingung sih di sini ya. Di sini tuh cetaklah data kedua dan kelima. Oke, diperhatikan ya teman-teman ya di sini. Kalian bisa lihat nih jawaban dari Novita sama Patrick. Kita coba perhatikan sama-sama di sini. Cetaklah data kedua dan juga data kelima. Itu artinya dia itu bukan mencetak indeks kedua ataupun indeks keempat, tapi datanya. Jadi kalau misalkan menurut pandangan aku pribadi, data kedua itu adalah indeks ketiga, begitu. Mungkin ada salah nggak sih dari aku, Andrian Siva? Aku takut salah memahami si data itu gitu. Aku sih pahaminnya kayak gitu, bukan indeks soalnya. Kalau data sih harusnya ini sesuai dengan nomor datanya ya. Jadi dia nanti yang indeks ketiga berarti kalau yang data kedua. Iya, Begitu sih, sama kayak Putri. Iya, betul ya. Oke, berarti yang diambilnya itu adalah indeks ketiga, terus indeks ke berapa lagi tuh? 5 sama indeks ke-6. Sebenarnya ini udah benar sih caranya ya, udah benar banget. Cuman kita beda aja gitu cara pemahamannya. Coba nanti kalau misalkan ada soal lebih lanjut lagi, lebih dipahamin lagi gitu. Ini awalnya aja aku juga ngerjainnya salah loh. Aku nulisnya 245 gitu. Oke. Tapi sebenarnya sama aja ya guys ya. Cuman coba dipahamin lagi terkait soalnya. Jadi di sini tuh indeks ketiga, lalu indeks keempat dan indeks kelima.
Oke. Nah, terus di sini tuh yang ditanya ini tuh hanya indeks ketiga sama indeks keempat dan kelima. Jadi kita nggak perlu print myvar-nya. Jadi cuma 10, 18, dan juga 8 nilainya. Nah, sebenarnya kita juga bisa kalau misalkan kita pengennya sekaligus kayak gini nih. Ya. Jadi dia nanti pakai koma myvar 4 terus myvar 5 gitu. Kalau ini nanti hasilnya dia itu akan miring. Garis lurus begitu. Oke, kita lanjut soal D sama E. NIM nama Novita sama Beatrix jangan lupa. Tadi juga lo ngomong. Jangan lupa langsung dikirimin di chat aja ya. Oke, kita lanjut. Aduh, udah ketahuan, guys. Oke, lanjut aja yang E. Kira-kira ada yang mau nyoba nggak? Yang E itu adalah buatlah series yang itu dengan menggunakan pengindeksan bilangan 1, bilangan 2 sampai seterusnya dan cetak data bilangan 2, 4 dan 5. Yang bersama dong kayak yang tadi. Enggak, guys. Oke, ada yang mau coba? Oke, Beatrix lagi nih. Terus ada Fitri Andriani juga. Oke, ada Novita juga. Oke, kita coba yang aku cek dulu. Oke. Di sini ada sedikit yang beda nih antara punyanya Fitri sama punyanya Beatrix sama punyanya si Novita. Kita coba dulu. Kita coba di sini aja deh. Nah, ini yang tadi punyanya Beatrix. Novita ya. Siapa sih namanya? Ya Allah, gue lupa. Fitri. Nah, yang satu lagi yang punyanya Beatrix. Oke. Oh, ini kayaknya wait, sabar guys. Dulu susah banget sih. Oke, di sini yang membedakan coba kita lihat dari myvar bilangan 2. Di sini myvar bilangan 4, myvar bilangan 5. Nah, sementara kalau misalkan yang tadi punyanya siapa namanya tuh? Yang dari Fitri itu ada 1, 3, dan 4. Kita coba kan. Nah, oke, sebenarnya ini tuh kan hasilnya sama ya. Yang dia minta juga adalah bilangan, adalah cetak data bilangan kedua, bilangan keempat, dan juga bilangan kelima. Nah, yang dikerjakan yang di atas ini sebenarnya benar, hasilnya sama, cuman kurang tepat. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah kita membicarakan bilangannya. Jadi kalau misalkan ya, jadi kita tuh ngambilnya bilangannya. Jadi kayak lebih enak gitu kalau misalnya nanti bilangan udah panjang, ini tuh indeks keberapa ya, kan bingung gitu kan ya. Kalau misalkan kita bisa nuliskan hanya yang bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4-nya kan jadinya lebih mudah. Begitu. Oke, kurang lebih teman-teman udah pada paham dong. Oke. Kita lanjut ya ke bagian yang kedua. Nah, yang bagian yang kedua di sini ada data, terus ada calories, ada angka di sini ada data 420, 380, 390, terus dari durasinya itu 50, 40, 45. Nah, di sini kita membedakan ini kita menggunakan data frame. Nah, sebenarnya data frame itu yang tadi udah aku bilang nih, kalau misalkan series dia itu cuma satu kolom. Nah, kalau misalkan data frame itu bisa 2 kolom. Jadi penggabungan antara series satu, misalnya ada satu series sama satu series lagi digabungin itu menjadi satu data frame. Oke, kita coba jalanin dulu ya. Nah, di sini juga ada myvar, artinya yang tadi yang sudah sama kayak tadi ya. Terus log. Nah, fungsinya log di sini artinya dia itu akan memprint apa ya namanya? Baris ya, baris yang ke-0, baris indeks ke-0 gitu. Nah, iya baris ya.
Iya baris deh. Nah jadi kalau misalkan ini kan yang 0. Nah temennya nih temenannya sama yang 50. Nah terus 380 ini temenannya sama yang 40. Berarti ini dia itu yang ke-1 ya kan. Nah terus 390 sama 45 berarti dia temenannya berteman dan dia tuh yang ke indeks yang kedua. Begitu. Nah ini kalau misalkan kita cuma log 0 artinya kita akan memprint yang colorisnya itu yang 420 dan durasinya itu yang 50. Dia hanya memprint yang indeks yang ke nolnya aja, yang baris indeks ke nolnya. Nah, sementara kalau misalkan ada 0,1, artinya yang di print itu adalah yang bagian yang indeks yang ke 0 dan juga indeks yang ke 1. Nah, colorisnya itu ada 420 dan juga durasinya itu ada 50. Terus indeks yang pertamanya itu 380 dan juga 40. Nah, kalau misalkan kita tulis myvar ya kita akan memprint semuanya gitu kan ya, berarti ada indeks dari 0, 1, 2 ya, begitu. Oke. Nah, selanjutnya ini hampir sama mirip banget ya seperti yang di atas yang tadi kita pelajarin yang itu series. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan menginisialisasikan indeks-indeks tersebut. Nah, di sini kita akan menginisialisasikan indeks 0 itu menjadi day 1, terus indeks ke 1 itu day 2 dan juga indeks ketiga itu day 3. Nah, hampir sama seperti yang tadi ya kan. Kalau misalkan kita memprintkan istilahnya yang day 2 gitu. Berarti kita akan memprint alias indeks yang pertama yaitu 380 dan juga 40. Nah, kalau yang D3 yaitu indeks yang kedua 390 dan juga 45. Nah, tentunya yang tadi seperti yang di atas tadi indeksnya pun juga akan berubah. Ini kayaknya kelewat ya sih. Enggak deh. Nah, penulisan indeksnya pun akan berubah. Kalau misalkan yang tadi kita penulisan indeksnya itu masih angka 0, 1, 2. Nah, di sini penulisan indeksnya itu ada day 1, day 2, day 3. Begitu. Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Andriana sama Kak Syifa? Sudah cukup jelas sih Kak kalau aku. Coba mungkin ditanyain ke teman-teman deh. Iya. Ada Oke. yang masih dibingungin nggak? Benar. Iya, kira-kira dari teman-teman ada yang masih bingung? Bisa diulangi, Mbak? Oh, bisa diulangin. Dari mana yang mana? Yang mana yang bingung? Dari yang itu develop dari 1 itu. Dari 2 Oke. Jadi gini, untuk yang DF ini sebenarnya kita nih kayak boleh misalnya nama variabel itu kan boleh apa aja ya. Dan di sini aku coba pakai DF gitu kan. Tapi soalnya DF deh. Soalnya aku kopinya dari ini soalnya juga kan nih. Dari soalnya DF nih, ya kan. Nah, di sini dia itu akan berlangsung. Jadi gini, DF terus pandasnya data frame. Nah, dia ngambil dari data. Nah, dari datanya dari data yang di sini nih. Ya kan? Nah, ada calories, ada durasi. Nah, begitu. Nah, terus setelah itu dia akan ada koma indeks. Nah, di sini akan menginisialisasikan indeks. Yang sebelumnya kalau misalkan kita tahu indeks itu ada indeks 0, indeks 1, indeks 2 gitu kan ya. Nah, sementara kalau sekarang ini kita akan menginisialisasikan indeks 0, 1, 2 itu dengan kata atau nama yang lain. Nah, di sini aku coba bukan aku sih sebenarnya soalnya mencoba untuk menginisialisasikan indeks 0 dengan day 1. Ini boleh bebas apapun dan tergantung dengan soalnya gitu ya. Nah, day 1 atau day 1 gitu. Terus indeks yang ke-1 itu akan diganti dengan day 2. Nah, terus indeks yang kedua itu akan diganti dengan day 3. Begitu. Jadi sebenarnya sama aja. Ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Tapi yang membedakan hanya kayak penulisannya. Nanti pas kita ngeprint. Jadi kalau misalkan kita tidak ada penginisialisasikan indeksnya, maka nanti yang ngeprint itu indeksnya tetap 0, 1, 2. Seperti contohnya yang ini kan, dia tidak ada menginisialisasikan indeksnya. Jadi yang kalau print itu nanti akan ada 0 sama akan ada 1. Tapi kalau misalkan kita menginisialisasikan indeksnya, maka yang akan ke print itu
ya inisialnya, yaitu D1, D2, dan juga D3. Dia hanya merubah dari indeksnya, begitu. Nah, tadi yang aku bilang nih, sebenarnya kalau misalkan kita mau tulisnya di sini 0, itu bisa aja, karena indeks ke 0. Hasilnya tetap sama nanti. Aduh. Nggak bisa Kak, karena ini nggak bisa ya? sudah di apa namanya, sudah dirubah inisialisasinya di atas. Kan itu ini kan indeks 0 kan Apa-apa? udah dirubah D1, terus Heeh. indeks pertama udah dirubah D2. Nah, kalau kalau Kak Putri ngubahnya di bawah itu dirubah print DF0, nggak bisa. Tahu aku sih gitu, karena dia udah diinisialisasikan, jadi ngebacanya bukan 012 lagi, tapi sesuai dengan yang diinisialisasikan sebelumnya. Oke. Tapi series berarti bisa ya? Soalnya di sini series bisa loh. Aku Oh, kira series bisa ya? series bisa. Ya, itu karena ini apa memang perbedaannya antara ini apa inisialisasi di series sama di data frame. Jadi pengaruhnya Oke. di situ. Mm. Kalau di series itu bisa, tetap bisa. Oke, ya udahlah kita anggap aja bisa aja dah. Maksudnya lebih enakan itu udah kalau misalkan udah diubah ngapain lagi sih ngambil indeks-indeksan Iya, gitu kan. Jadi ya udah gitu. Oke, kalian tinggal mengikuti ininya aja. benar. Inisialisasi yang udah dibuat. Oke. Oke, terima kasih Kandrian. Oke. Kira-kira masih bingung nggak sih? Masih bingung atau gimana? Kalau masih bingung, aku coba jelasin ulang deh. Gimana guys? Sudah Mbak, paham. Oke. Oke, kalau misalkan sudah paham, kita coba soal yang ke I. Ada yang tahu kira-kira? Aduh, udah ke. Oke. Di sini ada soal ke I, yaitu buatlah data frame dari 2 series. Nah, berarti kan yang tadi aku bilang kalau series itu cuma 1 kolom, ya penggabungan 2 series itu data frame. Nilai yang pertama itu 18, 17, 8, 10, 18, dan 8. Nilai yang kedua itu 16, 16, 13, 12, 1, dan 4. Nah, dari setiap data frame ini menggunakan pengindekskan itu urutan 1, urutan 2, dan seterusnya. Oke, seperti tadi udah ada yang ngasih jawabannya ya. Aduh, Yang jawab tetap sama, Kak. trik. Kayaknya sudah belajar ini kayaknya ini yang jawab ini. Iya, bener ya, sudah belajar ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, Biar nggak apa-apa. cepet juga gitu ya. That's why when it comes to the Ini tadi aku nyoba buat ini sama ya kita jawabannya. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kalau misalkan data frame, nanti yang ke print itu bisa ada 2 kolom gitu. Kalau misalkan series itu cuma 1, boleh cuma 1 kolom doang. Nah, terus kan di sini yang diminta adalah pengindeksasikan diganti gitu lah istilahnya menggunakan urutan 1, urutan 2, dan seterusnya. Nah, di sini kan ada 6, jadi kita urutan sampai 6. Kita coba kalau misalkan di sini kita ada urutan 7 yang tadi udah pernah ditanya nih, yang tadi seperti ditanya. Nah, dia juga nggak bisa karena dia nggak tahu nih, urutan ke-7 tuh indeks ke berapa sih? Karena indeksnya itu cuma ada sampai 6. Bisa kalau misalnya di sini aku tambahin lagi. Nah, dia juga sama ya karena jadinya tidak tahu nih indeksnya itu dia tuh gimana gitu. Oke. Sampai di sini ada yang masih bingung kah kira-kira teman-teman? Atau ya Allah, pusing banget dah gitu. Ada yang Masih masih gampang kayaknya, Kak. Masih gampang ini. Iya, masih gampang ya. Belum ke selanjutnya. Belum, Oke. ya. Kita selanjutnya yaitu bagian yang ketiga. Ya, di sini tuh dia itu pakainya apa sih ini namanya? Oh lupa. Wait. Apa sih ini? Oh ya, dictionary ya kan. Nah kalau misalkan dictionary itu
bedanya kalau yang tadi itu kan dia pakai list-listan ya. Nah, itu list. Nah, kalau di sini kan dictionary. Nah, dia itu akan ada yang biasa khas-khasnya gitu ya. Dari dictionary itu ada kayak titik dua, artinya dia kayak day 1 itu 420, terus day 2 itu 380, dan day 3 itu 390. Nah, di sini kita pakainya series ya, karena cuma ada satu kolom gitu. Terus di print. Nah, jadi ini tuh mirip lah seperti yang tadi tuh, yang keberapa gitu ya. Nah, penginisialisasikan indeks yang tadi. Jadi diganti D1, D2, dan D3. Kenapa ini bersamaan ya? Loh. Oh, berarti dia nggak bisa ya. Oke. Wait. Oke, berarti gini, kalau misalkan dia coloris, ini kan untuk apa namanya tuh tadi? Ya Allah, lupa. Oh ya, dictionary. Nah, untuk dictionary ini dia menginput lah atau menyimpan data dictionary-nya di sini, terus kita akan memprintkan. Nah, tapi di sini kalau misalkan indeksnya kita berubah gitu. Nah, ini aku coba ini dengan kata hari 1, hari 2. Nah, kenapa di hasilnya itu nggak ada? Karena di atas itu tidak dideklarasikan bahwa bahwa tuh bahwa indeksnya itu bukan diurutkan berdasarkan 0, 1, 2, tapi indeksnya itu dikatakannya itu D1, D2, D3 gitu. Jadi kalau misalkan kita tulis hari, maka tidak ada hasilnya. Maka kalau misalkan kita tulisnya D1, D2, nah disinilah perbedaannya guys. Jadi kalau misalkan yang tadi ya, yang tadi sebelumnya itu penginisialisasikan indeksnya itu bisa, tapi harus disamakan. Indeksnya sampai 7, D-nya harus sampai 7 juga. Indeksnya sampai 7 berarti D-nya harus sampai 8 kan. Misalnya inisialisasinya harus ada 8 string gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalkan yang menggunakan dictionary ini, dia itu boleh ya, maksudnya dia tuh hanya memprintkan boleh 1 atau boleh 2 atau boleh 3, dan juga kalau di sini kan kita coba 2 nih. Nah, maka dia bisa aja ke print begitu. Oke. Mungkin dari sini ada yang dibingungkan atau ada tambahan kah? Mempertegas aja sih. Jadi benar sih katanya Kak Putri, kalau yang sebelumnya itu kan jumlahnya tuh harus sesuai dengan indeksnya gitu. Jadi misalkan kalian mendeklarasikan ada dalam satu variabel tuh ada 7 gitu isinya. Nanti indeksnya juga harus ada 7 gitu kan. Kalau enggak kan tadi keluarnya outputnya error gitu. Kalau misalkan ada yang kurang atau lebih. Nah, kalau menggunakan dictionary ini, kalian tuh bebas, boleh gitu, memanggil indeks manapun. Jadi meskipun nanti kalau semisal indeksnya itu nggak ada di inisialisasi kalian, atau mungkin di indeksnya itu memang belum terinput, itu nanti nggak bakalan error keluarnya, tapi keluarnya none atau tidak ada datanya. Oke, terima kasih Kak Andrian. Oke, kita lanjut ya. Yang itu buat data frame dari dictionary, ya kan, suhu 1 kita 31, suhu 2 32, suhu 3 33, dan suhu 4 34. Dan cetaklah suhu 2 dan juga suhu 4. Berarti kan suhu 1 itu 31.2 gitu ya, suhu 2 32, suhu 3 la ilaha illallah. Kalau nggak salah ini sama semua deh. Jadi ada beberapa soalnya aku ganti sedikit. Nah, kan dia sama suhu 3 35 35 35 35 semua. Jadi di sini aku ganti ya. Nah, jadi di sini dia tuh pengennya nge-printnya itu suhu 2 dan suhu 4. Nah, selanjutnya ini yang M. Agak sedikit rumit sih, aku belum kelar. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang bisa, tapi kayaknya ini hampir sama ya. Jadi
aduh, sorry banget nih belum kelar nih. Nah jadi tuh ketika kita nih refund. Nah, refundnya itu kita tulisin tuh semuanya. Yes, no, tulisin semuanya sampai 10 datanya. Terus materialnya juga sampai 10 ditulisin semuanya. Terus taxable satunya itu ditulisin semuanya sampai 10. Terus sheet-nya itu juga ditulisin sampai 10. Begitu. Sorry banget nih, belum selesai. Maaf banget. Tapi pengerjaannya tuh hampir sama gitu ya. Nah, terus di sini my farm data frame. Nah, kenapa dia pakai data frame? Kan tadi udah aku bilang ya, kalau misalkan kita pakainya series, dia itu cuma satu kolom. Sementara ini yang pengen itu dia itu banyak kolomnya, ada sekitar 4 kolomnya, ya kan? Nah, berarti dia itu pakai data frame. Nah, selanjutnya itu nanti indeks ganjil. Nah, untuk indeks ganjil ini bebas nih, kalian mau tulisin aja atau mendeklarasikan satu-satu dari indeks 1, indeks 3, terus indeks berapa lagi? Indeks 1, indeks 3, indeks 5, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan di sini aku coba pakai looping, seperti itu. Nah, jadi kita mulai dari indeks yang pertama, nanti akan di looping 2 kali, gitu ya. Loncat 2, gitu. Jadi, ketiga, begitu. Ini sorry banget, belum selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang udah mengerjakan, biar bisa dicobain. Soalnya ini kenapa dia nggak bisa, karena emang belum selesai nih, aku deklarasikan semuanya. Maaf banget. Kira-kira ada yang mau coba yang nomor M? Oke, ini sudah ada nih yang coba nih. Novita, makasih udah membantu. Oke, yep. Nah, ya, jadi begitu ya. Kita tulisin semuanya sampai 10. Terus juga, nah terus di sini kita ngelok 1, jadi dari indeks 1, terus nanti kita loncat 2 kali. Jadi kalau misalkan 1 loncat 2 kali, hasilnya di 3, terus loncat 2 kali lagi di 5, gitu guys. Oke deh. Sekian dari kode 1, kira-kira ada yang mau ditanyain? Ada yang ingin bertanya kah dari kode 1 ini, atau masih ada yang bingung? Oke, kayaknya nggak ada deh, Kak. Lanjut aja kita ya ke kode selanjutnya. Iya, sebentar. Oke. Kode selanjutnya itu ya, aku searching dulu. Untuk link CSV buat kode 2 sama kode 3 udah tak kirim di grup. Ini nanti yang kode 2 dibuat di kode 2, yang kode 3 data buat kode 3. Ya. Jadi di sini kayaknya cuma sedikit sih ya penjelasanku. Cuma menjelaskan dasarnya aja. Jadi kalau untuk import CSV-nya kalian udah bisa kan ya? Tinggal ini kalian udah kelihatan kan ya share screen-nya? Sudah. Jadi kalian tinggal klik yang file ini, terus nanti kalian upload di sini nih, upload session. Nah, udah nanti kalian tinggal pilih terkait filenya yang mau dimasukin. Nah, nanti kalau udah langsung ya di sini jelaskan kode berikut. Ini, ya. Oke, jadi kan tampilannya kayak gini kan. Nah, terus kalian klik yang gambar folder ini, terus nanti klik yang ini, upload to session storage. Ya udah, nanti kalian tinggal pilih filenya. Misalkan aku upload ini. Nah, nanti langsung muncul. Nanti dalam pengerjaannya, namanya nanti kalian harus sesuai sama ini. Jadi misalkan aku yang mensimulasikan yang kode 2. Jadi nanti penamanya gini, pdread csv kode 2.csv. Nggak bisa? Oke, tanggap sudah bisa ya. Jadi di sini kodenya langsung copy di sini. Jadi pertama seperti biasa kayak yang sudah dijelaskan Kak Putri, di sini kita pakai library pandas, jadi import pandas aspd. Kemudian di sini untuk data frame-nya kita inisialisasikan jadi df sama dengan untuk membaca CSV kalian tinggal tulisin pd.read garis bawah CSV, lalu nanti di dalam kurungnya kalian masukin
judulnya atau nama file CSV-nya. Misalkan di sini punyaku kode 2.csv. Jangan lupa tanda petiknya. Nah, kemudian yang ingin tak jelasin itu di sini ada berbagai macam print di sini. Pertama itu adalah print df to string. Jadi nanti kalau print df to string ini seluruh data yang ada di CSV-nya itu akan ditampilkan atau di print. Di sini aku langsung run. Nah, kayak gini. Jadi semua datanya itu tampil di sini. Itu yang ada di CSV-nya. Kemudian ada lagi dia namanya printdf. Nah, fungsinya printdf ini dia nanti akan ngeprint beberapa data dari atas dan juga dari bawah. Untuk hasilnya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi dia nanti ngeprint 5 indeks paling atas dan 5 indeks yang paling bawah. Itu fungsinya printdf. Nah, selanjutnya itu ada printdf head. Di dalamnya ada 10. Jadi kalau kayak gini nanti dia akan ngeprint dari 10 teratas. Kalian cukup tinggal hafal ini aja, head. Jadi kalau head itu dari atas. Nah, yang di print 10 indeks teratas. Jadi bukan 10 data teratas, tapi 10 indeks teratas. Tuh, beda ya. Kemudian ada lagi di sini ada print df head. Jadi kalau df head ini nanti fungsinya dia akan ngeprint 5 data teratas. 5 indeks teratas, ya. Nah, jadi 5 indeks teratas. Kemudian kalau yang tail itu nanti akan ngeprint 5 indeks terbawah atau yang paling bawah. Jadi kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan coba di sini aku masukin 10. Nah, dia juga akan ngeprint 10 dari bawah. Kemudian untuk yang terakhir df.info ini nanti akan menghasilkan informasi terkait data-data yang ada di CSV kalian. Tuh. Nah, ini nih. Jadi nanti nampilin kolomnya tuh ada berapa, terus data-datanya itu jumlahnya itu berapa, dan ini ada non-null, maksudnya dia itu tidak kosong, terus tipenya tuh apa gitu. Ini ada integer, ada yang float. Itu sih. Dan memori yang digunakan berapa. Itu sih kalau dari aku. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Ini untuk pertanyaannya sama sih, kayak yang udah tak jelasin tadi. Dan yang point F ini tinggal kalian ngulangin aja, tinggal ganti datasetnya pakai iris. Gitu. Ada yang ditanyakan? Saya cukup. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, langsung tak over ke Kak Siva. Ya wis, kan teman-teman udah dikirimin modulnya sama ini kode CSV-nya, itu dicoba sekalian. Belum masuk ya? Belum. Masa belum? Halo? Udah Kak Sif. Lanjut ke kode 3. Nah, teman-teman kan udah pada tahu nih apa sih gunanya Pandas. Itu kan udah dijelasin sama Putri tadi. Nah, kita langsung ke ini, kode yang 3. Ini lebih ke buat manipulasi data atau lebih kayak data cleansing kayak gitu. Nah, mungkin yang mau kita bahas pertama yang ini nih. Yang 3-5, baris ketiga sampai baris kelima. Nih, kan pakai ini Dropna. Nah, kalau teman-teman udah nyoba, ini mungkin pasti ada bedanya antara pakai Dropna sama nggak pakai Dropna. Kalau nggak pakai Dropna, ini datanya kalian ada baris-baris yang datanya kosong kayak gini. Nih,
Nah, kalau pakai Dropna, data-data yang kosong itu tadi bakal dihapus kayak gitu. Jadi simpelnya Dropna itu buat ngehapus data-data yang kosong gitu. Nah, sebelumnya ini ditambahin sama variabel baru untuk apa ya? Untuk mewadahi dari df.dropna ini tadi. Nah, terus lanjut ke nomor baris ke-7 sampai 9. Ini sama sih sebenarnya pakai Dropna buat ngehapus data yang kosong, tapi bedanya ini pakai in place sama dengan true. Kenapa kita pakai in place sama dengan true? Kalau kita pakai ini, kita itu nggak perlu buat variabel baru kayak ini. Nggak perlu buat variabel baru kayak new underscore df ini. Jadi, in place sama dengan true ini langsung ngedrop data yang dipakai buat nge-read kayak gitu. Ini sama hasilnya kayak pakai Dropna yang di atas yang ada variabel barunya. Gitu. Terus habis itu mungkin bisa dipahami ya teman-teman, soalnya kan kalian juga nyoba juga, jadi pasti mudah dipahami gitu. Terus lanjut ke 11 sampai 12. Yang ini pakai Filna. Filna itu apa? Kalau Filna itu buat ngisi data yang kosong itu tadi, kan ada data yang kosong tuh, yang baris ke berapa ya? Misal baris ke 28. Misal baris ke 28, ini ya. Nah, ini bakal diisi sama ketentuan yang kita isi di sini, 130. Maka 130 ini akan mengisi baris-baris yang kosong, data-data yang kosong tadi diisi sama 130. Nah, terus yang di baris ke-17 sampai 19 ini sama. Yang ke-14 sama 15 ya. Ini sama, Filna juga, kita pakai Filna, cuman bedanya ini lebih spesifik ke kolom yang kaloris gitu. Yang ini, jadi yang di kaloris yang kosong itu tadi, baris keberapa ya? 28 kayak ya, 28, ini diisi sama 130. Tapi yang bukan dari kolom kaloris tetap seperti ini. Gitu. Jadi kalau pakai ini df kaloris ini kita lebih menspesifikkan apa yang mau kita isi dari data yang kosong itu tadi. Gitu. Sama pakai in place true biar kita nggak usah buat variabel baru gitu. Terus habis itu ke ini 17 sampai 19. Ini sama juga pakai Filna. Cuman bedanya dia ngisinya pakai rata-rata dari kolom kaloris. Yang diisi juga sama, yang diisi juga hanya di kolom kaloris kayak gitu. Tadi nomor berapa sih ya yang kosong? Nomor 28 sama 18. 28 sama 18. Ini 28 sama 18. Sama 304,68. Jadi didapat dari rata-ratanya si kaloris ini. Terus diisi ke data yang kosong. Kayak gitu. Nah, yang baris 21 sampai 23 juga sama. Isi di kolom kaloris yang kosong, tapi bedanya kita pakai modus dari kaloris ini. Gitu. Terus mungkin tak lanjutin lagi ya, 25 sampai 28. Ini apa bedanya? Ini 25 sampai 28 ini dibuat untuk ganti format tanggal. Gini, kan ini tuh ada format tanggalnya tuh ada yang salah, ada yang nggak sama-sama yang lain. Nah, ini bisa diganti pakai ini. df dot sama dengan td dot to date time. Ini. Nah, terus ini kita pakai kolom yang date. Jadinya formatnya disamakan semua. Kayak gini. Mungkin kalau teman-teman aku jelasinnya kecepatan, mungkin teman-teman juga bisa dicoba sendiri. Biar apa ya? Biar sama-sama nyoba, biar kalian juga paham. Nah, terus lanjut ke baris ke-30. Kalau 30 ini df.log buka kurung 7 duration sama dengan 45.
Nah, bedanya apa di sini? Ini kira-kira indeks ketujuh atau baris ketujuh ya yang diganti? Indeks ketujuh apa baris ketujuh? Indeks ketujuh, Kak. Indeks ketujuh. Nah, ini sama, kita juga ganti, tapi lebih spesifik indeks mana dan di kolom yang mana dan apa yang mau kita ganti. Nah, ini fungsinya apa? Ini kan kalau dari data yang atas, ini kan di duration ini yang indeks setuju itu 450 kan kayak apa ya? Kayak nggak masuk akal gitu. Jadi mungkin ini fungsinya dari data cleansing untuk mengganti atau memanipulasi data-data yang kayak salah atau salah dari human error atau seperti itu gitu. Ini kita bisa ganti gitu. Nah, caranya kayak gini untuk lebih ke spesifiknya. Tuh. Terus untuk yang baris 32 sampai 34 ini buat mubah kayak gini. Ini kan ada perulangan nih, perulangan dari indeksnya. Nah, itu dicari durasi yang lebih dari 120 nanti bakal diganti sama durasinya 120. Jadi diautokan yang durasinya lebih dari 120 bakalan disamadengankan sama 120. Kayak ini tadi kan indeks ketujuh kan awalnya 450 tuh ya. Nah, itu kan lebih dari 120. Maka akan diganti sama 120. Ini kita pakai perulangan. Pakai looping kayak gitu. Nah, buat catatan buat teman-teman, ini kita nggak kayak gini nggak akan merubah data asli yang kita punya di CSV itu tadi nggak akan berubah. Jadi kita apa ya istilahnya kayak merubah data yang akan kita lihat aja, yang mau kita print kayak gitu. Nah, untuk yang baris 36 sama 37 ini sama, cuman ini kayak di drop. Data yang lebih dari 120 itu dihilangkan. Gitu. Ini, yang 7 kan nggak ada tuh, yang indeks ke-7 udah nggak ada. Dari 6 langsung 8. Gitu. Jadi kayak bakalan mudah buat kita untuk mengolah data gitu. Jadi nggak ada data yang misal ini durasinya lebih dari 120, ini udah kita hilangin. Jadi kalau kita mau analisis data atau mengolah data itu lebih mudah dan lebih efisien gitu. Sesuai syarat dan spesifikasi yang udah kita apa ya yang kita pengen gitu sesuai gitu. Nah, untuk yang df.drop duplicates ini menghapuskan salah satu data yang sama, yang duplikat. Ini misal di data nomor indeks ke-11 sama 12. Ini tuh sama datanya. Nah, ini bakal dihilangin. Jadi indeks ke-12-nya itu dihilangin. Itu, karena salah satu kan udah cukup. Terus ada lagi kayak gimana ya? Kok kelihatan? Itu tadi contoh yang 11 sama 12. Nah, indeks ke-12-nya dihapus. Nah, terus yang terakhir, df sama dengan pdr csv df.core. Ini buat apa ya? Kayak cari keterkaitan antar kolom. Ini. Keterkaitan antar kolom. Mungkin aku mau langsung lanjut ke ini. Jelaskan fungsi baris 42 sampai 43, jelaskan makna korelasi dari dataset tersebut. Mungkin ada yang mau jawab? Apa sih ini maksudnya? Apa sih core ini buat apa gitu? Jangan lupa ini sama kelasnya. Ya, Nah, diulang yang nomor 36 itu. Baris ke-36. ini ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk baris ke-36 ini sebenarnya sama, hampir sama kayak yang 32 sama 34. Kita pakai looping buat nyari suatu data yang apa ya, kayak ini duration lebih dari 120. Nah, kita itu nyari data yang durasinya lebih dari 120, terus kita hapus, kita drop gitu. Jadi langsung kita drop, nggak apa ya, nggak diganti-ganti kayak ini. Kalau ini kan diganti.
kita kalau lebih dari 120 durationnya, kita maunya diganti sama 120. Nah, tapi kalau yang ini enggak, kita langsung drop. Kayak gitu. Udah jelas apa mungkin ada yang mau tanya lagi? Jelas, Pak. Kalau- Berarti yang baris 36 ini cari durasi yang 100 di atas 120 terus langsung dihapus gitu, Kak. Kalau yang di atas itu menggantikan. Iya, kayak diganti. Kayak apa ya, kayak kamu maunya itu durasinya berapa maksimal kayak gitu. Nah, kalau yang ini, kalau lebih dari berapa kamu langsung hapus aja karena mungkin kan ada apa ya, kalau kamu mau analisis data, kalau durasinya lebih dari 120 mungkin nggak penting buat data-datamu nggak sesuai kayak gitu. Tuh. Ada lagi? Kalau enggak, Izin menambahkan sih Kak. mm-mm, Jadi balik coba di poin ini yang 30 tadi berapa yang ditanyain? 36. Nah, itu. Nah, kalau itu kamu tinggal lihat ininya aja sih, tinggal lihat perintahnya. Maksudnya di sini kan ada for x in df index, if df log x, duration lebih dari 120, nanti dia akan df log x duration sama dengan 120. Berarti ini untuk perintah untuk mengganti gitu. Mengganti yang lebih dari 120, kurang dari 120 jadi 120 gitu. Kalau yang di bawah itu perintahnya kan untuk ini. Coba lihat nih, setelah if df x duration lebih dari 120, df drop x in place sama dengan true. Jadi nanti dia karena perintahnya df drop, jadi dia akan menghapus itu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang di atasnya. Dan ini pun sebenarnya perintahnya bisa diganti-ganti di bawahnya, tergantung kebutuhannya kalian gitu. Kalau misalkan mau diisi ya bisa diganti pakai filna kayak gitu. Gitu sih. Jadi disesuaikan sama kebutuhan kalian nanti buat nganalisis data atau buat manipulasi data sesuai kebutuhannya kalian kayak gitu. Jadi yang kita jelasin ini mungkin buat cara-caranya kayak gitu, buat mempermudah kalian. Gitu. Nah, ini tadi yang mau jawab siapa ya? Ada yang mau jawab nggak? Jelaskan fungsi baris 42 sama 43 sampai 43. Apa sih yang dimaksud core kayak gitu? Nggak ada? Permisi, Kak, saya ingin mencoba. Coba. Oh, jadi yang baris 42 itu sama seperti sebelum-sebelumnya itu berarti membaca file CSV-nya. Nah, sedangkan yang 43 DF core itu berarti mencari korelasi antara setiap atribut atau kolomnya. Jadi misal kayak itu ada outputnya ya, durasi sama durasi, kan korelasinya jelas satu, berarti ya satu. Kalau misal yang lain ya, misal full sama duration itu kan beda. Nah, terus arti dari angkanya itu kalau positif berarti korelasinya positif. Jadi kalau misal itu durasi sama pulse, berarti kalau durasinya naik, pulse-nya juga naik. Kalau minus berarti ya berkebalikan. Gitu, Kak. Jangan lupa ditulis nama sama name-nya, sekalian kelasnya di chat ya. Baik, Kak. Terus aku mau nambahin, maksudnya fungsi baris 42 sama 43, benar yang dikata teman kalian tadi itu buat apa ya, keterkaitan antar kolom gitu. Jadi semakin mendekati satu, berarti keterkaitan antar kolom itu semakin tinggi kayak gitu. Kecenderungannya untuk ketika kolom yang misal ini nih, pulse sama duration, pulse sama kaloris 0,5, ini kan apa ya, mendekati satu nih. Nah, ini berarti kalau kecenderungan ketika kolom pulse itu naik, data di pulse itu naik, di kaloris juga akan naik kayak gitu. Nah, jadi oh ya, ini tuh batasnya dari 1 sama min 1. Nah, kalau yang min 1 itu kebalikan. Misal yang ini duration sama kaloris. Ketika duration naik, kaloris itu akan turun. Kalau duration naik, kaloris itu akan turun. Jadi kayak kebalikan gitu kalau min 1. Kalau mendekati min 1 maksudnya. Izin nambahin deh Kak. Kalau dari aku sendiri sih, ya bener sih Kak yang dijelasin tadi. Jadi correlation itu fungsinya untuk mencari korelasi antara baris sama kolomnya. Nah, biasanya kalau datanya sama itu isinya pasti 1, 0, 0, 0, 0 gitu kan. Nilainya pasti 1.
Kayak contohnya pulse sama pulse itu kan, yang ada baris sama kolom pulse ya pasti nilainya sama dengan 1. Nah, biasanya kalau untuk cari korelasi, kalau aku sendiri itu milih angkanya yang mendekati 1 tapi yang baris sama kolomnya beda gitu. Kalau untuk yang pulse sama pulse kan nggak mungkin kalian pakai buat analisa kan. Itu sebenarnya data yang sama gitu. Antara yang pulse yang di baris sama yang di kolom tuh sama gitu. Jadi cari aja data yang mendekati 1 tapi baris sama kolomnya beda. Contohnya kayak yang barisnya di kaloris, kolomnya di pulse. Itu kan 0,53 513 bla 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 bla. Nah, itu nanti kalian yang dipakai untuk yang kalian visualisasikan gitu. Dua data yang saling berkorelasi kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang bingung dari kode 3. Oh ya, ini tambahan kalau yang ini ya kayak ini di data ini sebenarnya sama pakai kode 3 data. Pakai Ya, versi itu kode 3 ya data. penamaannya ya, Kak. Ya. Hmm. Ini mungkin salah waktu pembuatan modulnya gitu. Jadi nggak usah bingung, ini data mana, ini CSV mana, ini CSV yang sama kode 3 data. Habis mungkin aku mau jelasin yang ini. Jelaskan tujuan dari proses data cleansing. Nah, data cleansing itu suatu proses untuk memperbaiki atau kayak apa ya, kayak kita yang itu tadi sing kita bahas di kode 3, memperbaiki dari data yang salah, data formatnya yang salah, atau kayak tidak akurat kayak gitu. Nah, kenapa kita harus pakai data cleansing kalau kita mau menganalisis dataset kayak gitu? Karena bisa lebih menghemat biaya dan waktu. Pada prosesnya, pembersihan data ini dilakukan tidak hanya dengan cara otomatis, namun juga dengan proses yang manual. Mungkin kalau kalian pengen tahu apa sih data cleansing itu, bisa dicari dari jurnal ataupun Google, banyak. Mungkin kalau penjelasanku kurang, pokok intinya kalau data cleansing itu kayak kita, yang kita bahas di kode 3 itu tadi. Nih, berhubungan sama ini. Itu termasuk bad data kan, ada ada data yang nggak baik untuk diolah. Kayak empty cell, kayak tadi yang kita ada baris data yang kosong, data-data yang kosong itu termasuk empty cell. Terus data in wrong format, yang ini tadi nggak sesuai sama format penanggalan data-data sebelumnya, kayak gitu. Terus habis itu wrong data, mungkin kayak ini 450, ini bisa disebabkan karena human error ataupun kayak sebagainya, mungkin bisa disebabkan adanya wrong data itu. Terus habis itu duplicates yang di indeks 11 sama 12. Kayak gini. Ini kan adanya duplicates ini juga bisa mempengaruhi data yang akan kalian olah gitu. Jadi pentingnya data cleansing itu di situ. Terus ini jelaskan cara mengakses elemen tertentu data frame seperti pada baris 30. Mungkin ada yang mau menjelaskan. Dia mau jelasin nggak? Kalau nggak ada ya langsung dijelasin aja deh, Kak. Jelasin dong, Mas. Oh, baris 30 ya? Mana 30. Ini yang Oh. lokasi. Nah, jadi DF log bentar nggak kelihatan. Nah, Yang mana? Ini. baris 30. Ini Iya kan? bener. Barusan kena klik kanan. Oh, DF, sorry. Nah, DF log, terus dia ada 7, duration sama dengan 45. Jadi nanti dia coba sih yang itu di baris 7 dia 45 ya. Nah, jadi dia nanti akan merubah fungsinya itu untuk merubah nilai kan, DF log itu untuk mengakses elemen dan merubah nilainya. Nah, jadi cara pengaksesannya dia itu nanti akan menghapus data di baris ke-7. Bukan indeks ke-7 ya, tapi baris ke-7 di kolom duration. Di kolom duration dengan nilai
45 gitu. Jadi bisa dilihat deh di kolom 7 duration-nya bakalan berubah jadi 45 nanti setelah di. Ini bukannya indeks ketujuh ya Mas Andrian? Bukan. Oh iya, indeks 7 deh, sorry. Indeks 7 deh. Benar. Indeks 7. Jadi yang di depan itu indeksnya. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, ini kayak mudah sih kode ini, mungkin dipahami aja, nggak perlu dihafal, nanti kalau emang butuh, dilihat lagi mana sih yang kode yang aku butuhkan untuk ngolah data gitu. Jadi nggak perlu dihafal, yang penting dipahami. Jangan lupa dicoba juga. Ya, Gitu. yang dijelasin Kak Siva ini lumayan penting ya tentang data cleansing, karena kan seperti yang kita tahu, biasanya di satu dataset itu datanya tuh bisa sampai beribu-ribu. Aku pernah coba dulu pernah sampai 10.000 kayak gitu. Nah, datanya itu pasti di dalamnya itu kalau dataset itu pasti masih awut-awutan, ada yang formatnya nggak sama, ada yang kosong kayak gitu. Jadi perlu proses data cleansing ini biar nanti hasil akhirnya waktu kalian visualisasikan itu sudah sesuai gitu. Dan ini kayaknya mulai awal materi yang kepake banyak di project gitu. Aku baru inget tadi yang correlation itu pernah tak pakai buat analisa visualisasinya. Tuh. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai sini? Izin bertanya Mas Mbak, Iya, Ya. silakan. mungkin bisa dijelaskan secara simpelnya lagi Mbak mengenai pengertian data cleansing Mbak. Jadi simpelnya kayak yang aku pahami, data cleansing itu buat apa ya, ngolah data sebelum datamu itu diolah lebih lanjut gitu. Itu kan kita udah apa ya, kayak praktekkan sih, kayak ngisi data yang kosong itu harusnya diapakan kayak gitu. Terus habis itu kalau ada yang nggak sesuai sama kriteria data yang akan kamu pakai itu diapakan kayak gitu, itu perlu diolah sebelum dipakai lebih lanjut buat visualisasi data kayak gitu. Mungkin dari Mas Andrian bisa nyampaikan. Gini, kalian Patrick udah diajarin ini nggak di TM klasifikasi sama clustering belum? Udah masuk materi itu belum? Belum kayak. Klasifikasi atau clustering? Halo, halo. Bentar Masuk kan Mas. ya tuh? Ya. Jadi nanti output dari data mining ini kita itu pasti akan melakukan apa yang namanya itu klasifikasi ataupun clustering dari dataset yang kita punya. Nah, kenapa kok data cleansing ini perlu? Jadi data cleansing itu sebenarnya bukan cuman menghapus data yang kita nggak perlu ya, tapi kayak merubah formatnya gitu biar sama, terus mengisi data yang kosong, terus bisa dihapus juga, kayak gitu. Pokoknya intinya gimana caranya data cleansing itu gimana caranya biar data yang mau kita olah itu semuanya tuh sudah sesuai gitu sebelum kita itu melakukan yang namanya klasifikasi atau clustering atau nanti visualisasi data gitu biar semua datanya itu ya sudah siap gitu diolah karena itu nanti akan ngaruh ke hasil akhir kalian gitu. Nanti hasil akhirnya pasti beda, data yang awalnya pakai di cleansing dulu sama yang enggak itu pasti beda karena nanti bisa jadi biasanya kalau data yang nilainya 0, banyak yang data yang nilainya 0 itu kan biasanya diisi dengan rata-rata atau dengan nilai tertentu kayak gitu. Itu biar nanti proses visualisasi datanya itu bisa akurat gitu loh, bisa sesuai. Karena kalau misalkan datanya banyak yang 0, otomatis kan nanti visualisasi datanya kan 0 semua akhirnya gitu. Nah, itu secara simpelnya fungsinya data cleansing nanti di situ. Gimana? Paham? Paham. Berarti kayak filtrasi yang Mas ya, difilter. Ya bener. Jadi Kak filtrasi gitu. Jadi datanya benar-benar diolah lagi sebelum kalian proses untuk lebih lanjutnya. Tuh. Dari yang lain ada pertanyaan? Bener nih nggak ada pertanyaan. Kalau ada tugas, kalau ada yang nggak dipahamin, itu boleh tanya sama Mbak Siva, Putri, atau ke aku juga nggak apa-apa. Jangan diem, kalau misalkan kalian boleh kok diskusi, mungkin kalian
diskusi sama temennya, ngerjain bareng gitu. Ya aku tahu lah pasti ada. Cuman kalau kalian nggak paham itu kalau bisa ditanyain. Karena nanti outputnya kalian ya project akhir, dan pasti kalau project akhir itu jatuhnya kalian bakalan presentasi. Yang bisa nolongin kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian nggak paham, silahkan ditanyain. Untuk modul yang baru ini juga ada tugas, kalau emang belum ada yang nanti kalau dibaca-baca ada yang nggak paham boleh ditanyakan terkait soalnya. Kayak gitu. Ini maksudnya apa sih Mbak? Ini maksudnya apa sih Mas? Normalisasi itu gimana? Kayak gitu. Mungkin sebelum tanya juga alangkah baiknya kalian cari-cari gitu. Gimana sih normalisasi kayak gitu, nanti kalau mentok nggak paham Baru tanya. Gitu. Karena kalau kalian tanya tanpa belajar juga, tanpa nyari juga, ya nggak bakalan ngerti gitu. Jadi harus cari-cari dulu memang. Pokoknya mulai materi ini materi yang bakalan ya bener kepake ke depannya nanti. Mulai CSV ini, cleansing, semuanya ini. Itu yang bakalan kepake. Pakai buat klasifikasi, clustering itu nanti Iya. kalian bisa belajar itu. Mungkin kalau yang kayak metode-metode, kalau metodenya nanti disuruh beda sama yang diajarkan, pasti kayak nggak kepake gitu ya. Tapi kalau yang cleansing ini benar-benar kepake. Jadi karena ini dasar kalian sebelum ngolah datanya. Itu sih. Kalau emang nggak ada yang mau ditanyain, mungkin tadi siapa yang buka? Kak Putri ya? Iya, aku buka. Bisa diakhiri. Tiba-tiba aku buka terus lagi. Ya. Oke, kira-kira nggak ada yang ditanyain ya, berarti ya dari teman-teman ya, aman semuanya ya. Oke deh, kalau gitu makasih banyak nih buat hari ini, kurang lebih 1 jam lebih dikit. Maaf kalau misalkan dari aku, Syifa ataupun Andrian tuh banyak salah-salah kata. Tapi kalau misalkan dari teman-teman masih ada yang bingung, ada yang pengen ditanyakan, silakan tanyain aja dah, bebas. Mau ke aku boleh, ke Syifa boleh, ke Andrian juga boleh, gitu. Oke, terima kasih buat hari ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Dadah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Semangat selalu ya. Sehat Terima selalu kasih, dan belajar Mbak. selalu. Terima kasih, Mbak. Ya. Ya. Ya.